Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal hasal tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa madana bi asrari fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul yang dikarang oleh Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dan sekarang kita berada di bab yang menjelaskan tentang akhlak Rasulullah. Akan kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya, masih membahas tentang akhlak Rasulullah. Berkata Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, man jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu hatta yakuna huwal munsarifa anhu. Orang yang duduk bersama Rasulullah atau bermusyawarah bersama Rasulullah tentang satu hajat, satu keperluan, satu kebutuhan, maka Rasulullah itu adalah orang yang sangat sabar sehingga orang tersebut menyelesaikan pembicaraannya, sehingga orang tersebut pergi dari majelisnya Rasulullah. Itu akhlaknya Rasulullah begitu. Misal ada orang bertamu di rumahnya Rasulullah, itu Rasulullah ada bakal ngasih kode, ada bakal ngasih isyarat atau apa, sampai beliau pamit sendiri tamunya itu. Kita mungkin agak susah begitu ya, kalau ada tamu dan sangat lama, di samping kita juga banyak kesibukan, banyak kegiatan dan lain sebagainya, itu kadang ngasih kode, kadang mungkin ditinggal main HP dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Ini akhlak yang susah-susah gampang untuk ditiru. Ya, susah-susah gampang untuk ditiru. Jadi beliau sangat sabar dengan tipe jenis tamu bagaimanapun. Ketika duduk bersama Rasulullah, sabarahu, beliau itu sangat sabar sampai tamunya itu mengakhiri pembicaraannya atau pergi dari majelisnya Rasulullah. Itu Rasulullah begitu. Dan beliau tidak pernah memutus pembicaraan sebelum orang yang mengajak bicara itu selesai bicaranya. Jadi tidak diputus. Itu akhlaknya Rasulullah. Dan beliau tidak menampakkan sedikit pun kebosanan. Pernah tidak kedatangan tamu yang lama banget gitu? Pernah ya? Itu kadang kita kan kalau sudah capek, ya manusiawi kadang ya, menampakkan kebosanan itu pasti manusiawi. Tapi Rasulullah tidak menampakkan begitu, tidak pernah menampakkan. Itu salah satu akhlaknya Rasulullah. Masa dengan kita mengenal orang yang sehebat begitu, masa kita tidak bisa cinta? Itu ya jadi pertanyaan itulah. Orang sebaik itu, masa kita tidak bisa cinta? Itu ya menjadi aneh gitu. Wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha bima au bimaisurin minal qawli. Kalau ada orang yang membutuhkan bantuan atau dia punya hajat, terus kemudian datang kepada Rasulullah, pasti Rasulullah membantu, pasti membantu. Ya otomatis sesuai dengan kemampuan beliau. Misalnya pengen diberi misalnya emas berapa gram begitu, padahal beliau tidak punya, ya sesuai dengan kemampuan beliau. Atau kalau beliau tidak bisa membantu, beliau tetap mensikapi dengan sikap yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik. Itu begitu. Kita itu begitu. Kalau ada orang minta tolong atau minta bantuan atau membutuhkan tenaga kita, minimal kalau tidak bisa membantu ya jangan menampakkan bahwa kita itu cemberut atau dan lain sebagainya.
Makanya kalau ada orang minta-minta ke rumah kita, kalau memang tidak mau ngasih, tampakkan wajah yang berseri-seri, setidaknya ngomong yang halus, yang bagus. Bahkan saya pernah baca dalam satu kitab, saya lupa di kitab apa, seandainya pun kita ngasih misalnya 100.000, tapi sambil membentak itu pengemis itu, maka pahala kita ngasih 100.000 kepada pengemis itu ditutupi dengan kita membentak bahkan lebih dari itu. Makanya di jalan-jalan pengemis atau apa, atau datang ke rumah, kalau tidak mau ngasih, ya jangan tampakkan wajah yang tidak senang. Ya terserah dia, begitu. Ya, atau minimal kasihlah 1.000 2.000, tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai kita berbuat yang tidak bagus, baik dari segi raut wajah ataupun dari segi ucapan yang kasar. Jangan. Rasulullah tidak pernah begitu, tidak pernah. Qad wasi'an nasa bastuhu wa khuluquhu. Semua orang itu merasa diperhatikan oleh Rasulullah sebab akhlaknya. Semua tanpa terkecuali, baik itu orang mukmin walaupun hatta orang munafik, itu semua orang itu merasa Rasulullah itu baik. Walaupun orang munafik itu artinya hati orang itu pasti ngerasa kok. Misal sebenci apapun orang kepada kita, hati kecil tidak bisa dibohongi. Itu sebenarnya orang baik gitu. Cuma karena iri, karena dengki, sehingga kalau ketemu sama orang lain ya diomongkan, dibicarakan. Itu hatta orang munafik itu ngerasa bahwa Rasulullah itu baik orangnya. Fasara lahum aban. Banyak yang merasa bahwa Rasulullah itu statusnya sebagai seorang ayah. Bahkan dikatakan oleh syarah kitab ini, wa a'dhama min abin, dan lebih agung daripada ayah. Kenapa kau lebih agung daripada ayah? Karena orang tua itu biasanya lebih mementingkan urusan zahir saja, sedangkan Rasulullah itu urusan dunia dan akhirat, urusan zahir dan batin. Makanya sebenarnya antara orang tua dan guru itu lebih diutamakan guru, selama gurunya memerintahkan hal-hal yang baik. Tapi guru yang baik juga tidak akan memerintahkan muridnya untuk durhaka kepada orang tuanya. Jadi kadang seperti ini, kadang dicampur adukan. Selama dari orang tuanya itu bagus, ya guru yang bagus pasti akan mendukung. Tidak kemudian nggak usah ngikuti orang tua kamu, nggak usah ngikuti ibu kamu, nggak usah ngikuti bapak kamu. Selama yang dilakukan itu bagus versi agama, ya sudah, guru yang baik ya mendukung. Ini tidak semua guru yang harus diutamakan, tapi guru yang benar-benar mementingkan muridnya zahir dan batin, dunia dan akhirat. Tidak semuanya guru. Wasaru indahu fil haqqi sawa. Orang itu kalau di hadapan Rasulullah merasa mendapatkan hak yang sama. Semuanya sama. Dan bahkan termasuk akhlaknya Rasulullah itu, semua orang itu merasa bahwa dia adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Saking Rasulullah itu tidak membeda-bedakan. Ya misalnya kita berteman sama seseorang itu, kadang karena teman kita tuh baik, kita ngerasa GR, saya itu teman yang paling dekat. Padahal semua diperlakukan dengan sama. Rasulullah seperti itu. Semuanya mendapatkan hak yang sama tanpa terkecuali. Karena tidak ada kepentingan pribadi, semuanya itu demi umat. Tidak ada membeda-bedakan ini orang kaya, ini orang miskin, ini orang punya kekuasaan, ini tidak punya kekuasaan. Semuanya mendapatkan hak yang sama dari akhlaknya Rasulullah. Semuanya sama. Ini juga hal yang sangat tinggi sekali. Makanya Al-Quran itu menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh, padahal itu kalau dilihat dari ilmu nahwu ya, innaka itu kan ada taukid untuk menguatkan. Sesungguhnya kamu, masih ditambahi la'ala.
La'alla itu juga huruf untuk menguatkan bahwa benar-benar Rasulullah itu akhlaknya azim, akhlaknya itu agung, tidak bisa digambarkan dengan ucapan atau kata-kata. Itu kadang orang tidak percaya begitu loh. Rasulullah memang benar-benar akhlaknya sangat agung begitu. Sama seperti ayat Al-Quran yang lain, innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya itu kan untuk meyakinkan kepada kita bahwa itu benar-benar Allah itu huwa. Padahal kalau kita lihat dari segi bahasa, sesungguhnya Allah kan mestinya ar-razzaq cukup itu loh. Tapi itu ditambahi huwa, Allah. Berarti Allah diulang 2 kali. Itu seakan-akan meyakinkan banyak orang yang ragu bahwa yang ngasih rezeki itu Allah. Sehingga ayatnya innallaha huwar razzaq. Ya kenyataannya mungkin sebagian orang berpikir saya dapat rezeki dari pekerjaan saya dapat rezeki dari hasil jerih payah saya dapat rezeki dari orang lain. Dia tidak merasa bahwa yang ngasih rezeki yang sesungguhnya adalah Allah, begitu. Jadi Masya Allah, jadi kita itu niatkan di dalam hati kita untuk belajar mencintai Rasulullah, karena cinta kita itu masih cuma berapa persen gitu. Tadi malam saya ada tamu anggota kajian ya, alhamdulillah banyak datang satu persatu. Sudah gelombang yang ketiga tadi malam. Ngelihat di ruang tamu saya kan banyak foto habaib gitu. Ada yang tanya, itu kenapa kok harus dipasang foto habaib? Jawaban saya simpel. Saya itu masih belum bisa mengikuti mereka. Cinta saya juga masih cuma sedikit persen. Masa iya fotonya juga tidak punya? Ini kan kebangetan begitu loh. Sudah ada bisa ngikuti, sudah ada bisa cinta dengan sepenuhnya, masa fotonya saja tidak punya? Gitu loh. Simpel aja saya itu. Minimal itulah. Masa kalau nanti ditanya pernah cinta kepada kekasih-kekasih Allah, misalnya jawabannya tidak pernah misalnya. Punya fotonya? Tidak punya juga, kan ya memalukan gitu. Ya paling tidak punya lah foto-foto begitu, punya di rumahnya, walaupun 1-2 tidak ada masalah. Apalagi sekarang banyak di Google atau di mana, tapi di Google biasanya pecah kalau tidak filenya bagus itu. Banyak di toko-toko online banyak yang jual poster-poster para ulama, para habaib, para masyayikh, para wali-wali Allah, banyak dan murah-murah. Ada yang 15.000, ada yang 25.000, bagus itu. Ada punya rahasia itu, fotonya para ulama itu punya rahasia. Yang berikutnya, akhlaknya Rasulullah, majlisu hilmin wa haya. Ini menjelaskan tentang majlisnya Rasulullah itu seperti apa. Kita harus niru begitu, majlisnya Rasulullah seperti apa. Majlisnya Rasulullah itu adalah majlis hilmin wa haya. Majlis yang dipenuhi dengan sifat pemaaf dan sifat malu. Dalam satu riwayat dijelaskan majlisu ilmin wa haya, majlis yang dipenuhi dengan ilmu. Jadi kalau sudah di situ ada Rasulullah berkumpul dengan orang lain bersama para sahabat, pasti ada ilmunya. Dan di situ pasti dipenuhi dengan rasa malu, tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan orang itu dikatakan tidak punya malu. Majlisnya Rasulullah itu ka'annama ala ru'usihimut thair, seakan-akan di atas kepalanya para sahabat itu ada burung. Jadi tenang begitu. Majlisnya orang sekarang ya enggak seperti itu. Kadang khodimnya lagi ngomong, jamaahnya ngomong sendiri. Masya Allah, ini menjadi fenomena. Makanya saya kaget juga, ada salah satu sahabat saya itu yang update story di WA waktu hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri itu majelis ghibah nasional. Tahu majelis ghibah nasional? Ya isinya silaturahim memang majelisan, tapi si ghibah kemana-mana itu, Masya Allah. Itu orang minta maaf, tapi di sisi yang lain
kulaan dosa gitu. Ada begitu. Ya Allah, saya sampai elus-elus dada itu. Pernah juga ada orang lebih tua daripada saya, khadim majlis juga, masya Allah. Saya tuh, masya Allah, ini majlis itu dipakai apa ya kok? Mendirikan majlis itu tujuannya apa kok? Jadi itu dari awal sampai akhir tuh ngomongkan fulan bin fulan itu. Ya banyak itu begitu. Kenapa kok harus berpakaian begini? Kenapa kok harus begitu? Kenapa kok harus ceramah macam-macam? Berarti dia khadim majlis, jamaahnya banyak. Itu majlis itu bukan tampilan, bukan formalitas, bukan apa. Majlis itu urusan hati ke hati jamaah untuk gimana caranya bisa mengenal Rasulullah. Nah, hati-hati yang begitu gimana caranya untuk bisa dicintai Rasulullah dengan ngomongkan umatnya Rasulullah begitu gimana? Susah. Makanya sesuatu itu dikatakan baik jika niatnya baik dan caranya baik. Itu dua itu. Kalau salah satu tidak terpenuhi, maka tidak bisa dikatakan baik. Seperti contoh, saya pernah ngaji kitab Risalatul Mu'awanah di rutinnya Abu Taufik itu. Misalnya, niatnya baik, tapi caranya tidak baik, maka hasilnya tidak baik. Pokoknya harus baik sama dengan baik. Gitu. Contoh, dicontohkan begini, dan itu ada di kitabnya. Misal, niat nyenengkan orang, bagus apa tidak bagus? Bagus itu. Tapi prakteknya dengan sesuatu yang tidak bagus. Misal, ini majelis ghibah ya, tahu majelis ghibah ya? Majelis ngomongkan orang itu. Misalkan ada satu orang yang diam aja. Ini kalau saya diam ini tidak enak ini. Takut tersinggung, takut membuat kecewa sama teman-teman. Ya sudah, saya gabung aja untuk nyenengkan dia. Nah, nyenengkan itu bagus, niatnya bagus, tapi prakteknya tidak bagus, sama dengan tidak bagus. Itu. Nah, ya contoh seperti yang saya contohkan tadi, silaturahim itu bagus, niatnya silaturahim, isinya tidak bagus, sama dengan tidak bagus. Sama dengan tidak bagus. Harus lengkap itu, dua itu harus lengkap. Niat plus prakteknya itu sama-sama bagus. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka dikatakan tidak bagus. Majlis Rasulullah itu pasti ada ilmunya. Jadi kalau bisa, majlis itu kan tidak harus penampilannya formatnya itu tidak harus seperti majlis-majlis begitu. Misalkan kita lagi ngobrol dua orang, itu kan bermajlis namanya. Ya minimal ada ilmu 1-2, ada masalah. Itu majlisnya Rasulullah begitu. Setidaknya misalnya cuma 1-2 masalah, misalkan misalnya sholat itu kalau terbuka auratnya itu bisa membatalkan sholat itu misalnya, kalau tidak ditutup seketika walaupun dia baru tahu setelah selesai sholat. Itu kan simple kan, cuma tidak sampai 1 menit, minimal ada ilmunya lah. Kalau kita tidak bisa mengisi seperti Majlis Rasulullah yang mungkin full ilmu ya, dari awal sampai akhir itu full ilmu, setidaknya adalah ilmunya sedikit demi sedikit. Jangan sampai masya Allah gibah terus dari awal sampai akhir, tidak ada selesainya. Nah, itu akhirnya saya itu punya beberapa teman yang juga akrab, tapi saya sedikit meminimalisir kumpul sama teman-teman. Kadang memang seperti itu, kayak semacam hobi gitu. Jadi kadang ada, saya punya teman akrab juga, tapi dia suka juga begitu menemukan orang walaupun tidak dipancing-pancing. Saya itu meminimalisir begitu. Saya lebih sering janjian kumpul sama teman-teman yang saya bisa mengontrol untuk dia tidak ngomongkan orang itu. Karena kita itu sudah banyak dosanya, pas kita juga sedikit pahala yang kita kumpulkan dikasihkan sama orang yang digibah itu. Majelisnya Rasulullah itu adalah majelis ilmu dan majelis yang dipenuhi dengan rasa malu. Wa sabrin wa amanah. Majelis yang dipenuhi dengan kesabaran. Nah, majelis Rasulullah itu tidak dipenuhi dengan kekerasan. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik.
tidak pernah kasar Rasulullah itu, agar umatnya tidak lari dari dakwahnya Rasulullah. Dan majelisnya Rasulullah itu menjaga amanah, rahasia-rahasia itu betul-betul dijaga. Isinya itu adalah mengingatkan kepada Allah, memotivasi untuk mencari pahala, menakut-nakuti agar tidak terjerumus kepada dosa. Itu majelisnya Rasulullah begitu, penuh dengan amanah, menjaga rahasia-rahasia siapapun. La turfa'u fihil aswat. Majlisnya Rasulullah itu tidak dikeraskan suara-suara. Makanya betul kalau misalnya di acara-acara penting begitu ada yang ngomong itu harus, yang di depan harus mengingatkan. Lebih baik suruh pulang aja. Lagi ada majelis maulid, ada majelis dzikir, ngomong sendiri, atau lagi ada yang ceramah begitu menjelaskan akhlaknya Rasulullah, sifatnya Rasulullah, ada yang ngomong sendiri, diingatkan itu. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau tidak bisa suruh pulang aja. Saya itu kalau ngajar, saya lebih senang kalau ada dua orang itu, satunya rame, satunya tidur. Saya lebih senang yang tidur itu, karena dia paling tidak sisi negatifnya hanya dia yang menanggung, karena dia tidak mendengarkan pelajaran. Tapi kalau yang rame, sudah dia sendiri dapat manfaat, mengganggu yang lain. Makanya saya lebih suka daripada rame, lebih baik tidur. Kalau tidur semua insya Allah ditinggal. Gitu. Ini krisis ya. Murid-murid sekarang, santri-santri sekarang krisis. Sudah biasa, gurunya sudah ada, ngomong itu ya boleh, tapi sekiranya tidak kedengaran gurunya. Sekarang biasa-biasa begitu. Padahal itu adab bermajlis itu begitu. La turfa'u fil aswat, tidak dikeraskan suara-suara. Dan kalau tidak disuruh tanya, tidak usah tanya. Suruh tanya. Itu harus diusahakan dan belajar bertahap. Pokok kalau sudah ada gurunya, diam. Kadang jarak beberapa meter masih terdengar, ngobrolnya biasa. Kalau bisa bisik-bisik. Atau kalau bisa tidak usah ngomong sudah. Ada gurunya sudah, diam gitu. Diam, dengarkan gitu. Dan termasuk adab murid kepada guru itu ketika dijelaskan hal-hal yang pernah dia dengar, dia itu ekspresinya seakan-akan pertama kali mendengarkan. Itu adabnya. Makanya orang yang berhasil itu bukan orang yang pintar atau orang yang rajin belajar, tapi orang yang punya adab ketika mencari ilmu. Itu jauh lebih berharga. Itu majelisnya Rasulullah tidak dikeraskan suara-suara, tidak ada teriak-teriak, itu tidak ada. Wala tu'banu fihil huramu wala tunsa falatatuhu. Di majelisnya Rasulullah itu kehormatan manusia itu tidak diumbar, tidak dibicarakan. Pernah tidak melihat ada majelis yang mengumumkan fulan bin fulan di dalam satu majelis? Ada begitu. Kecuali jika memang itu orang fasik yang kefasikannya ditampakkan dengan terang-terangan, tidak apa-apa begitu. Agar apa? Agar manusia itu tahu, orang lain itu tahu. Oh, jangan ikuti. Kalau masih dirahasiakan namanya, kan masih penasaran itu. Karena memang ada beberapa keadaan di mana ghibah itu diperbolehkan, betul ya? Jadi antaranya kan orang fasik yang menampakkan kefasikannya. Ya misalnya ada orang minum minuman keras di depan umum, itu fasik dengan terang-terangan. Seperti itu dighibah, tidak ada apa-apa. Sebut nama pun juga ada masalah. Karena kalau kita tidak sebut nama, orang itu masih pikir ini siapa yang dia maksud ini. Jangan-jangan nanti ketemu sama orangnya, dia juga keikut untuk minum minuman keras itu. Jadi tidak ada masalah. Tapi dia majelisnya Rasulullah tidak pernah membicarakan kehormatan orang, tidak pernah ghibah orang, tidak pernah. Apalagi sampai menuduh dengan memfitnah dan menuduh dengan tanpa bukti, itu tidak pernah. Kesalahan-kesalahan, kekhilafan orang itu tidak pernah ada di majelisnya Rasulullah, tidak ada. Muta'adilin, majelis Rasulullah itu dipenuhi dengan ketenangan, keadilan. Balkanu yatafadhaluna fihi bitaqwa, tidak ada yang menonjolkan diri antara satu dengan yang lain.
Karena sebenarnya inna akramakum indallahi atqakum. Antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang punya pangkat dengan yang tidak punya pangkat, semuanya sama di majelisnya Rasulullah. Yang membedakan adalah takwa. Mutawadhiin. Majelisnya Rasulullah itu dipenuhi dengan sifat tawadhu. Semuanya itu tawadhu. Itu kalau di dalam satu majelis menghasilkan orang-orang yang tawadhu, itu benar-benar mengikuti majelisnya Rasulullah. Itu sangat tawadhu sekali semuanya, tidak ada yang sombong-sombongan. Saya itu mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada yang hadir, kita itu jangan bangga dengan guru kita masing-masing. Bagus memang ya, bangga dengan guru kita masing-masing. Guru saya Fulan bin Fulan, Ustadz Fulan bin Fulan, Syekh Fulan bin Fulan, Habib Fulan bin Fulan. Ya memang bagus. Tapi lebih bagus guru kita itu bangga kepada kita. Apa perlunya kita bercerita guru saya ini dan ini, guru saya ini dan ini. Ya terus, guru kamu bangga apa dengan kamu? Kamu dapat apa sehingga bisa membanggakan guru kamu? Itu kita jangan tergiur dengan hal yang semacam itu. Jangan merasa bangga, jangan merasa senang, jangan merasa puas hati karena pernah berguru kepada Fulan bin Fulan dan yang lainnya. Ya memang bagus, tapi lebih bagus kita harus lebih berpikir secara mendalam, apakah beliau-beliau itu bangga dengan kita atau tidak. Itu yang lebih penting. Yuwaqqiruna fil kabir. Majelisnya Rasulullah itu menghormati yang lebih tua. Wa yarhamuna fihi shaghir, dan menyayangi yang lebih muda. Makanya Rasulullah itu berpesan kepada kita semuanya, laisa minna man lam yarham shaghirana. Tidak termasuk golongan dari kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi yang kecil, walam yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati dan yang lebih tua. Wa yusiruna dal hajah. Majelisnya Rasulullah itu lebih mendahulukan orang-orang yang mempunyai hajat. Itu lebih didahulukan. Jadi memang semestinya begitu. Misalnya ada tamu banyak, punya tujuan masing-masing, maka yang perlu didahulukan adalah yang tujuannya sangat mendesak untuk segera diselesaikan, yang sangat penting. Yang lain nanti menyusul, bukan karena tidak adil, karena memang ini yang lebih penting untuk didahulukan, yang punya hajat yang cukup penting. Ya misalnya satunya tujuannya cuma pengen hutang misalnya, satunya silaturahim biasa, satunya datang ternyata ada keluarganya yang sakit misalnya, ini dahulukan yang sakit ini. Misalkan minta bantuan untuk ditangani, diobati dan lain sebagainya, dahulukan yang ini. Itu meniru majelisnya Rasulullah. Wa yahfadunal gharib, dan di majelisnya Rasulullah itu menjaga orang-orang yang asing. Ini ada dua versi arti al-gharib. Yang pertama, ya kalau ada orang-orang yang asing begitu, tidak dikenal banyak orang, itu dijaga betul, dihormati. Tapi ada juga yang menafsiri gharib di sini adalah menghafalkan masalah-masalah yang memang tidak biasa. Gharib itu aneh, langka. Itu betul-betul dipahami agar tidak hilang, ditelan oleh masa. Ya, itu majelisnya Rasulullah. Makanya ya memang penting, harus kemana-mana itu kalau bisa ada pulpen, ada buku, walaupun cuma buku-buku kecil itu, notes itu harus ada itu. Saya pernah baca di kitab taklim itu, orang itu harus punya identitas. Pedagang kemana-mana bawa kalkulator. Nah ini ngaku thalibul ilm, ngaku orang yang mencari ilmu, ngaku pelajar, ditanya mana pulpennya, tidak punya, mana bukunya, tidak punya. Padahal itu identitas orang cari ilmu, yaitu identitas cari ilmu itu yaitu antara pulpen sama buku ada. Ya setidaknya kalau memang niatnya bagus, HP-nya benar-benar dimanfaatkan. Kalau memang tidak mau bawa itu, misalkan lagi ada yang menjelaskan hal-hal yang penting, ya direkam atau misalkan ditulis. Apalagi sekarang gampang kan, harus menguasai teknologi. Ada orang ngomong kan bisa direkam terus langsung berbentuk tulisan. Pernah tahu? Nah itu kan gampang. Nah tinggal edit, kasih tanda baca, titik koma dan sebagainya, gampang.
tinggal dimanfaatkan aja. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamdilahu waqtun fi ghairi amali lillahi azza wa jalla. Rasulullah itu tidak pernah melewatkan waktunya kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah untuk hal-hal yang selain Allah. Makanya pada pembahasan sebelumnya kan sudah dibahas. Kalau Rasulullah itu lagi di dalam rumah, waktunya dibagi menjadi 3. Waktu untuk Allah, jadi untuk beribadah, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk dirinya sendiri, keperluan dirinya sendiri, misalkan makan, minum, atau buang hajat dan sebagainya. Kalau lagi keluar, waktunya juga dibagi menjadi 3. Rasulullah kalau keluar itu kemungkinannya ada salah satu dari 3 ini. Keluar untuk sholat dan taklim. Untuk apa? Ya untuk apa? Karena Rasulullah tidak mungkin taklim kepada orang lain kan. Beliau yang ngajari. Untuk sholat dan taklim, untuk ngajarkan ilmu. Yang kedua, untuk dirinya sendiri, ya kebutuhan dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk bantu orang. Itu kalau Rasulullah keluar itu salah satu dari 3 itu. Pasti ada 3 itu. Rasulullah ketika keluar, waktunya begitu. Au fi ma la budda min sholahi nafsi. Rasulullah itu pasti tidak pernah melewatkan waktunya kecuali untuk memperbaiki diri sendiri. Walaupun Rasulullah sudah sangat baik sekali. Jadi memperbaiki diri sendiri itu ya pantasnya dinisbatkan kepada kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Makanya kita itu sebenarnya tidak susah kok untuk cinta kepada Rasulullah. Ada orang baik sama kita, baik sama kita, akhlaknya baik sama kita. Kita bisa tidak cinta sama orang itu? Bisa ya? Bisa, tanpa bersusah payah. Jangankan baik berkali-kali, kita dikasih uang anggap saja 10 juta, 1 kali aja, bisa kok kita cinta sama orang itu. Nah Rasulullah sudah berapa kali mengorbankan waktu, tenaganya untuk kebahagiaan kita, sudah berapa kali. Masa kita tidak bisa cinta kepada Rasulullah? Padahal sudah jelas Rasulullah akhlaknya yang paling baik, akhlaknya ya Rasulullah, tidak ada yang bisa menandingi. Tidak susah cinta kepada Rasulullah, tidak susah, asal kita ada ilmunya dan mau praktek. Lagi-lagi saya katakan, orang yang hanya rajin baca sholawat tapi tidak belajar syama'il, tidak belajar akhlak keseharian Rasulullah itu kecil, kecintanya itu kecil. Karena dia tidak mengenal dia itu, cuma hanya rajin aja. Jadi kecintanya itu tidak bisa meresapi ketika dia baca sholawat. Makanya harus lengkap antara 2 ini. Di samping juga kenal, juga istiqomah untuk membaca sholawat. Terakhir, wa kana sallallahu alaihi wasallam daimal bishri. Rasulullah itu selalu ceria wajahnya, selalu menampakkan senyum kepada orang lain ketika bersama orang lain, jangan ketika sendiri. Makanya dikatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah itu bukan hanya terbatas kepada harta, bahkan sedekah yang paling ringan ketika ketemu sama temannya dalam keadaan tersenyum, itu bagian dari sedekah. Tidak pernah menampakkan wajah yang dipenuhi dengan kesedihan. Walaupun kalau kita pelajari lebih dalam, Rasulullah itu orang yang paling banyak masalahnya. Saya pernah baca satu keterangan itu bagus. Rasulullah itu adalah versi Arabnya saya lupa. Rasulullah itu adalah orang yang paling banyak kesedihannya, tapi di sisi yang lain Rasulullah adalah orang yang paling banyak senyumnya. Itu Rasulullah. Makanya kita itu kalau bisa ketika ketemu dengan orang lain, kita harus menampakkan kita itu sedang baik-baik saja. Tidak apa-apa kok, pura-pura begitu tidak apa-apa. Itu bagus. Tidak apa-apa, walaupun hatinya hancur berkeping-keping, tidak apa-apa.
Rasulullah itu begitu. Masalahnya coba bayangkan yang dipikir bukan 1-2 orang loh. Umat semuanya dipikir. Belum lagi nanti gimana nasib umat saya nanti ketika sudah meninggal, saya meninggal, ketika nanti di neraka, ketika nanti melewati sirat dan sebagainya. Itu pikirannya ada di otaknya Rasulullah semuanya. Tapi beliau ketika ketemu sama orang lain, daimal bishri, selalu tersenyum, selalu berseri-seri wajahnya, menampakkan wajah yang bahagia gitu. Sahlal khuluqi, ini kehebatan Rasulullah itu. Rasulullah itu akhlaknya sangat mudah untuk diterapkan, beda dengan kita. Makanya di dalam kitab Maulid Simtud Durar itu lahul khuluqus sahal. Rasulullah itu mempunyai akhlak yang mudah. Artinya bagaimana? Rasulullah sabar itu gampang sekali. Rasulullah tawadhu itu tidak susah payah. Coba kalau kita pengen tawadhu, kan masih butuh step by step ya. Masih butuh belajar sehari, 2 hari, 3 hari, sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan. Tapi Rasulullah itu kayak seakan-akan apa ya? Mengalir begitu saja. Sabar, tidak susah-susah untuk punya akhlak itu. Sedangkan kita kan harus belajar gimana caranya biar tidak sombong. Masih butuh belajar sedikit demi sedikit. Rasulullah itu sahlal khuluq, akhlaknya sangat mudah. Dan masih banyak lagi akhlak-akhlak Rasulullah yang lain yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.